Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, para peserta Latsar yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh penyelenggara diklat latihan dasar ini, saya ditugasi untuk berdiskusi dengan adik-adik sekalian mengenai mata pelatihan konsep pelayanan publik. Mudah-mudahan selama 6 jam pelajaran ini kita dapat berdiskusi dan memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan publik. Namun sebelum saya melanjutkan, perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Saya Ketut Puspa Adnyana, Widya Iswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sampai saat ini masa kerja saya jalan 37 tahun ya. Jadi sudah cukup lama ya. Saya mulai karir saya dari seorang penyuluh pertanian di lapangan di daerah-daerah yang terpencil pada tahun 1985, dan terakhir saya berada di kantor gubernur sebagai salah satu pejabat utama di kantor gubernur, mulai dari kepala biro, kemudian 2 kali sebagai asisten ya. Saya lama bekerja di Bapeda, baik di kabupaten ataupun di provinsi. Adik-adik sekalian, mari kita sebelum membicarakan konsep pelayanan publik ini, mari kita buka bersama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, adik-adik pasti paham, bahkan di dalam bahan tayang yang saya bagikan itu ada tulisan bergerak mengenai 3 peran aparatur sipil negara. Dan mata pelatihan ini langsung berhubungan dengan 3 peran PNS tersebut. Yang pertama adalah sebagai pelaku kebijakan publik atau pelaksana kebijakan publik. Tidak banyak dari warga negara Indonesia ini diberi peran untuk melaksanakan kebijakan publik. Kemudian kedua, pelayanan publik. Tadi langsung mata pelatihan ini langsung berhubungan dengan peran adik-adik sebagai pegawai negeri sipil, yaitu pelayan publik. Lalu yang nomor 3 adalah perekat dan pemersatu bangsa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelayanan publik? Nanti penjelasan ini akan terkait dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, karena di sini akan ada pola pikir pegawai negeri sipil dalam melaksanakan pelayanan publik. Kemudian yang perlu juga adik-adik ketahui bahwa mata pelatihan konsep pelayanan publik ini juga terkait dengan undang-undang pelayanan publik. Luar biasa. Sehingga kalau kita melihat dasar hukum dari mata pelatihan ini sangat kuat sekali.
Karena ujung dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan itu adalah kepuasan masyarakat. Ini. Nah, oleh karena itu wajar apabila kegiatan pelaksanaan pelayanan publik ini ada undang-undangnya. Undang-undang berapa? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Saya ulangi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sebelum saya melanjutkan lebih jauh penjelasan ini, saya berharap undang-undang mengenai ASN, undang-undang pelayanan publik itu adik betul-betul harus membacanya secara lebih detail, supaya betul-betul mengerti apa sih itu pelayanan publik itu ya. Nah, oleh karena itu dari diskusi kita tentang pelayanan publik ini, adik-adik diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatan kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayani. Jadi adik-adik mampu mengaktualisasikan semua teori, konsep atau apapun yang terkait dengan pelayanan publik sesuai dengan jabatan adik dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, ada 3 indikator keberhasilan dari diskusi mengenai pelayanan publik ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik. Yang kedua adalah menjelaskan pola pikir PNS dalam pelayanan publik. Dan yang nomor 3 adalah mempraktekkan etiket pelayanan publik. Jadi adik harus tahu teorinya, harus tahu pola pikir PNS, harus tahu bagaimana etiket di dalam melayani. Ini sangat penting. Oleh karena itu ada 3 materi pokok dari mata pelatihan pelayanan publik ini. Yang pertama adalah materi pokok konsep pelayanan publik. Yang kedua adalah bagaimana pola pikir ANS dalam pelayanan publik. Dan materi pokok ketiga adalah mempraktekkan atau mengaktualisasikan etika dalam pelayanan publik. Nah, kalau 3 pokok ini bisa dilaksanakan atau dipahami dengan baik, maka diharapkan masyarakat akan merasa puas atau publik akan merasa puas terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh adik-adik sekalian. Nah, marilah kita berangkat ke pokok yang pertama, yaitu konsep dasar dan prinsip pelayanan publik. Adik-adik sekalian, kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata pelayanan itu diartikan pelayanan adalah menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain, apakah dia tamu atau pembeli dan lainnya. Jadi ada kegiatan menolong, menyediakan segala apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan dari berbagai sumber bahwa pelayanan itu adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Namun sekarang adik-adik pasti mempertanyakan ini pelayanan ini, karena sekarang ada apa?
online, misalnya ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli dan lain-lainnya, ini sesuai dengan perkembangan teknologi 4.0 itu ya, pelayanan sudah harus melalui online juga seperti itu ya. Jadi baik langsung ataupun secara langsung juga adalah sebuah pelayanan. Nah, kalau berbicara pelayanan itu, pasti dalam pikiran kita akan muncul bagaimana sih caranya melayani dengan baik. Dan kalau kita datang ke sebuah restoran atau mall atau toko atau ke sebuah kantor, yang ada di dalam pikiran kita adalah baik nggak pelayanannya nanti. Datang ke puskesmas, saya bisa dilayani dengan baik nggak? Nah, kalau pelayanannya tidak baik, maka terjadi komplain. Terjadi komplain. Oleh karena itu, mindset dari seorang pelayan dalam hal ini PNS adalah hal yang terpenting bagi saya adalah kepuasan para pelanggan. Kepuasan para pelanggan itulah yang menjadi penting dalam pelayanan ini. Nah, itu pengertian pelayanan. Lalu publik ya. Publik itu apa? Nah, kita kembali kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Publik itu dalam Kamus Besar Indonesia diartikan orang banyak atau publik umum, yaitu semua orang yang datang. Nah, jadi sederhana sekali. Siapa itu publik? Semua orang yang datang, menonton, mengunjungi dan sebagainya, itu ya di dalam Kamus Besar itu ya. Nah, kalau kita lihat literatur yang ada, maka pengertian dari publik ya adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Jadi ini hubungan sosiologis sangat penting sekali ya. Nah, lalu kita gabung pelayanan publik itu apa? Nah, saya mengutip ada sekitar 5 definisi, tapi saya kutipkan yang dari LAN RI ya. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat ataupun di daerah, dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kemudian banyak sekali, ada yang berbahasa Inggris, ada oleh para ahli, banyak sekali. Tetapi yang inti, adik harus bisa memahaminya bahwa di dalam definisi pelayanan publik itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama itu adalah ada penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua adalah ada barang atau jasa yang dibutuhkan oleh di dalam proses pelaksanaan pelayanan. Kemudian ada 3 lagi, dan yang ketiga adalah pelanggan atau customer. Adik-adik pasti pernah datang ke Grapari ataupun datang ke bank. Coba bayangkan, setiap kita ke bank itu, pegawai yang melayani pelanggan itu selalu berdiri, lalu menerima kartu kita dengan 2 tangan gini, menjelaskan dengan baik, lalu setelah itu berdiri lagi dan menyerahkan kartu ATM atau KTP kita. Nah, itulah pelayanan yang betul-betul kita membuat puas diri kita gitu ya. Dengan senyum ramah, ditawari minum apa ya, itu sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan ya. Banyak sekali definisi yang adik bisa searching. Nah,
dalam tugas nanti, dalam tugas summary adik harus membuat men-searching lewat Android-nya adik atau HP-nya adik-adik di media sosial untuk mendapatkan definisi-definisi dari pelayanan publik ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai pelayanan publik, maka ada 3 unsur pelayanan publik yang saya sebutkan tadi, yang saya ulangi lagi. 3 unsur pelayanan publik tersebut adalah: 1, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan. Dan kemudian adalah barang atau jasa yang diterima oleh pelanggan yang menghasilkan kepuasan. Jadi penyelenggara, pelanggan, kepuasan. Itulah unsur dari pelayanan publik itu. Tadi kita menyebut ada kata barang dan jasa. Apa sih barang dan jasa itu? Kita sudah mengetahui, bahkan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan ini ada kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hampir 60% dana pemerintah itu, baik pusat ataupun daerah, digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, barang itu ada barang pribadi, ada barang umum, ya, private good dan public good. Inilah yang harus kita paham, dan pemanfaatannya juga ada ketentuan perundangan. Nah, adik-adik harus memahami ini. Barang milik umum dan barang milik pribadi, itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, untuk memahami ini, adik-adik harus mengetahui ada 2 istilah yang bisa dijadikan dasar untuk memilahkan barang atau jasa. Yang pertama adalah eksklusibilitas, artinya semakin eksklusif sebuah barang, maka dia membutuhkan pelayanan yang lebih bagus. Misalnya, kalau ada seseorang memiliki mobil Avanza, ya cara perawatannya pasti berbeda dengan mereka yang memiliki mobil Mercy, misalnya Alfa, Fortuner, itu pasti berbeda. Karena eksklusibilitas dari barang itu berbeda. Yang kedua adalah rivalitas. Nah, ini dia, rivalitas lagi tentu saja menjadi pertimbangan. Semakin tinggi rivalitas, maka semakin eksklusif dari barang itu. Yaitu adik-adik harus mengerti 2 dari. Nah, silahkan memantapkan pada handout atau bahan tayang yang saya bagikan dan juga pada modul, dan silahkan searching apa itu eksklusibilitas dan apa itu juga rivalitas. Nah, oleh karena itu terjadi, kalau kita berbicara pelayanan publik ini terjadi pergerakan. Ya, tentu saja berbeda ketika pemerintahan kita yang baru dulu tahun 40-an sampai 60-an itu segala sesuatunya serba terbatas. Kemudian sekarang 2020 tentu saja berbeda, sehingga ada pergeseran paradigma pelayanan publik. Ini juga adik-adik harus pahami. Ada yang disebut dengan all public administration, atau adalah dalam paradigma OPAI tersebut, negara dianggap sebagai satu-satunya yang melayani. Sebagai penyelenggara itu hanya pemerintah. Tetapi kemudian berkembang yang disebut dengan New Public Management. Maka bukan hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta boleh melakukan
pelayanan. Nanti adik-adik bisa lihat sekarang luar biasa. Banyak sekali swasta yang ikut. Dulu kita kenal hanya pos. Waktu saya muda kalau datang tahun 70-an itu, kalau datang kantor pos itu yang membawakan surat tuh senangnya luar biasa. Kalau sekarang tidak ada lagi orang surat menyurat, cukup dengan WA atau video call, luar biasa. Termasuk penyelenggaraan diklat sekarang kan semuanya daring, pakai e-learning gitu ya. Seperti sekarang ini, adik-adik hanya melihat wajah saya dengan suara saya. Seperti itu. Kemudian dari old public administration bergerak ke new public management dan ujungnya adalah new public services. Nah, sudah mulai berubah ini. Service. Pemerintah harus memberikan servis yang bagus. Nah, situasi sekarang semua masyarakat ingin agar mereka aman, puas gitu ya. Sementara pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya. Kita harus semua bergerak gitu ya, untuk melakukan services ini. Seperti itu. Nah, kalau demikian coba kita sekarang yang mana sih namanya pelayanan administratif dan mana pelayanan publik. Coba kalau KTP itu SIM, IMB itu masuk apa itu? Lalu kalau kita menggunakan jalan, rumah sakit, jasa, itu apa? Ada harus mampu, apakah dia termasuk pelayanan administrasi ataukah dia masuk pelayanan publik. Nah, silahkan dalami lagi pada handout yang saya bagikan dan juga modul dari pelayanan publik ini. Nah, oleh karena itu, apa sih prinsip-prinsip pelayanan publik? Nah, di sini ada 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif. Jadi, kalau kita ingin pelayanan publik itu baik, jangan hanya pemerintah, jangan hanya penyelenggara. Pelanggan pun harus memberikan dukungan supaya terjadi sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, itulah yang disebut partisipatif. Lalu yang kedua adalah transparan. Ya, sekarang dengan adanya medsos yang begitu luar biasa, apa sih yang tidak bisa kita ketahui? Maka orang akan mengetahui di sini berapa pembiayaan pelayanan, di sini berapa, ini barang berapa harganya. Oleh karena itu transparan ini menjadi penting dalam pelayanan publik. Ya, misalnya ketika adik-adik melakukan pelayanan di puskesmas, di kantornya, lalu dikomplain oleh masyarakat, ya layani dia dengan baik. Beri penjelasan dengan baik. Begini mekanismenya, begini sistemnya, begini biayanya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Ya, itu. Lalu yang berikutnya adalah responsif. Responsif artinya adik peka, peduli. Kalau ada orang datang ke kantor celingak-celinguk, ya adik harus sapa. Bapak dalam rangka apa? Ibu dalam rangka apa? Beri dia pelayanan yang sebaik-baik. Jangan dia biarkan. Nanti dalam konsep dasar kita akan berbicara mengenai ini. Kemudian yang berikutnya adalah jangan diskriminatif. Kalau dalam nilai-nilai dasar SS diskriminatif ini apa? Aneka. Jadi kita melayani tidak boleh diskriminatif. Oh, ini dari kampung saya, oh ini bukan dari kampung saya. Ini kelompok saya, ini bukan kelompok saya. Tidak bisa. Harus siapapun yang membutuhkan pelayanan, layani dengan baik. Jangan diskriminatif. Ya. Kemudian prinsip yang kelima adalah mudah dan murah. Nah, kalau ini kan apa bahasanya, efektif dan efisien ya gitu ya. Mudah, murah, orang senang gitu ya.
Yang nomor 6, efisien dan efektif. Nomor 7, aksesibel, artinya mudah dijangkau. Jangan dari satu bilik ke bilik atau dari satu poli ke poli, itu rumit gitu. Enggak, harus diciptakan sesuatu yang nyaman bagi pelayanan. Dan kemudian prinsip yang ke-8 adalah akuntabel. Nah, ini sangat penting. Artinya ada tanggung jawab yang harus dipahami oleh para penyelenggara pelayanan publik ini. Dan yang 9 adalah berkeadilan. Ini dia. Banyak orang, saya kurang dilayani dengan baik, tapi si itu dilayani dengan baik. Ya mungkin karena saya hanya rakyat jelata gitu. Ya, jangan muncul seperti itu. Supaya orang semua merasa dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah, kita masuk ke pokok kedua, materi pokok kedua, yaitu pola pikir ASN sebagai pelayan publik ini. Sebagai pegawai negeri sipil, apa pola pikir kita atau apa mindset kita tentang pelayanan ini? Oleh karena itu, adik harus berangkat dulu dari prinsip dasar profesi ASN. Ya, prinsip dasar profesi ASN. Pasal berapa itu dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014? Ya, ingat itu. Pasal 3 sampai 5 itu pelajari itu yang melahirkan aneka itu. Yang pertama adalah nilai dasar. Apa sih nilai dasar sebagai PNS? Sudah kita sebutkan tadi, bahkan di handout itu tulisannya bergerak terus melayang ya. Kemudian kode etik dan kode perilaku ASN nomor 2. Apa sih kode etik kita? Dan apa kode perilaku kita? Lalu yang nomor 3 adalah komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, kompetensi. Ya. Saya kira yakin adik-adik sesuai jabatannya sudah kompeten. Mungkin ada yang nurse, ada yang apoteker, itu mereka sudah betul-betul memahami apa yang menjadi kompetensinya. Dan juga berhubungan dengan kualifikasi akademik nomor 5. Nah, tentu saja semakin tinggi pendidikan orang, seharusnya semakin bagus pelayanan itu. Ya. Kemudian nomor 6 adalah jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Ya, kalau adik-adik melaksanakan tugas seperti yang terjadi sekarang, ya pemerintah bertanggung jawab terhadap PNS yang melaksanakan tugas itu, agar hak-hak orang dalam melaksanakan pekerjaan dinas itu terjamin. Kemudian yang terakhir adalah profesionalitas jabatan. Kalau adik-adik di dalam SK itu sebagai perawat ahli pertama atau madya, atau sebagai apoteker, atau sebagai guru ahli pertama, ya harus profesional di dalam rangka melaksanakan pelayanan publik ini. Nah, oleh karena itu adik-adik harus mengetahui fundamental pelayanan publik. Fundamental itu kan artinya apa ya? Pondasi ya. Rumah tanpa pondasi kan ya kalau ada gempa hancur. Oleh karena itu adik harus betul-betul memahami apa sih pondasi dari pelayanan publik itu. Yang pertama, bahwa pelayanan publik itu adalah hak setiap warga negara. Warga negara berhak terhadap pelayanan publik. Itu fundamental itu. Tidak ada satupun warga negara yang boleh dinafikan dari pelayanan. Saya ini warga negara, saya berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah ataupun dari lembaga lain yang diperkenankan oleh pemerintah. Lalu yang kedua,
pelayanan publik itu diselenggarakan dari pajak yang dibayar oleh warga negara. Nah, adik sebagai pelayan publik ini gajinya adik itu dari warga negara. Nah, bos kita itu ya warga negara, rakyat itu. Oleh karena itu siapapun yang kita layani harus kita beri pelayanan karena bos kita yang datang. Nah, coba bayangkan kalau bos datang itu, gimana adik menyiapkan segala sesuatunya. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang nomor 3, pelayanan publik itu juga mengandung makna perlindungan. Perlindungan. Ya seperti sekarang. Adik lihat situasinya. Bagaimana sibuknya pemerintah. Semua komponen bahkan anggaran harus ditunda untuk segera menyelesaikan persoalan. Nah ini perlindungan. Yang keempat, pelayanan publik juga strategis ya. Ya coba adik renungkan kesehatan, pendidikan, itu semua strategis yang mempunyai jangkauan jangka panjang untuk membawa negeri ini pada kemakmurannya sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ayo sebut apa itu? Ya, ayo. Ya, ini harus selalu bisa menghubungkan agenda satu dengan agenda lain. Nah, cuman persoalannya dalam kita melayani bukannya tanpa kendala, selalu ada masalah. Adik-adik harus bisa mengidentifikasi. Saya menyebutnya ini patologi birokrasi, penyakit birokrasi. Yang pertama apa? Penggelembungan organisasi. Mestinya tidak ada bagian ini diadakan supaya lebih banyak orang bisa menjadi pejabat. Itu ada juga. Yang kedua adalah duplikasi tugas pokok dan fungsi. Loh kok tugas saya ini hampir mirip dengan tugas ini? Itu. Oleh karena itu berhati-hati dalam menyusun kepegawaian itu. Organisasi kepegawaian, birokrasi. Kemudian yang ketiga adalah red tape, ya begitu-begitu saja, niru-niru gitu ya. Sehingga menimbulkan inefisiensi. Dan yang keempat, konflik kewenangan. Kalau kita cermati ya semuanya ada. Semua SKPD itu mempunyai tugas. Kabupaten, kota, provinsi, pusat mempunyai tugas. Urusan dalam hubungan kelembagaan itu. Lalu yang sejak dulu kita bahasakan adalah KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme ya. Sampai hari ini ya negeri kita sudah semakin membaik dari hasil apa yang dilakukan oleh penegak hukum dan juga oleh KPK. Tapi yang paling repot di nomor 6 ini enggan melakukan perubahan. Nah itu dia repot itu. Kalau sudah pejabat tidak mau melakukan perubahan ya sudah akan stagnan penyelenggaraan pemerintahan. Nah itulah hal-hal. Dan juga adik nanti tolong di dalam modul ada juga yang disebut dengan persoalan pelayanan publik ya. Itu ada 8 ya, ada 8. Adik silahkan baca di handout juga ada, di modul juga ada ya. Kemudian terkait dengan pelayanan publik itu kita juga mengenal pelayanan prima ya, atau disebut dengan excellent service ya. Apa itu? Pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas gitu saja. Dia mempunyai beberapa perilaku. Bagaimana sih perilaku pelayanan prima itu? Ya, ini dicontohkan etiketnya, menyapa dan memberi salam dengan bersikap ramah. Nomor 3, cepat dan tepat waktu. Nomor 4, mendengar dengan sabar dan aktif. Nah ini tidak mudah mendengar ini. Coba di kantor lalu ada orang yang komplain marah-marah. Dan jangan ada ikut marah juga. Padahal bos datang yang memberikan kita kehidupan, yang membayar pajak untuk menggaji kita gitu kan. Lalu nomor 6, jangan lupa mengucapkan terima kasih.
Nomor 7, mengingat pelanggan. Nah, ini bagus sekali. Kalau adik bisa mengingat nama pelanggan itu luar biasa itu. Sehingga adik bisa menyapa dengan baik ya. Lalu nomor 8, perlakukan pelanggan itu dengan baik dan hormat. Itu tugasnya. Nah, adik-adik sekalian yang saya banggakan ya, ada 7 sikap pelayanan. Nah, rincian detailnya nanti ada di handout dan juga di modul. Yang pertama adalah passionate, bergairah, bersemangat gitu. Jangan lalu melayani tidur-tidur ayam itu setengah hati itu, enggak. Harus passionate, bergairah gitu ya. Yang kedua, progresif. Progresif artinya pakailah cara yang terbaik, yang termaju gitu. Jangan loyo. Pakailah cara yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah proaktif. Jangan dibiarkan pelanggan menunggu. Proaktif, berikan dia pelayanan dengan baik. Lalu yang keempat, positif. Tanpa curiga kepada pelanggan. Nah, apa sih ini maksudnya pelanggan? Itu enggak, layani dengan baik. Disebut dengan Nomor 5 adalah passion. Penuh kesabaran. Ya, adik-adik sabar dalam menghadapi pelanggan yang meminta dilayani dengan puas. Ini ya belum antri dah duluan maju. Kecuali lansia boleh tanpa ngantri, itu undang-undang sekarang itu ya. Kayak saya sudah lansia begini ya, tidak perlu antri lagi. Lalu 6, profesional. Itu jangan mengada-ada. Layani saja sesuai dengan SOP, sesuai ketentuan. Kalau sikap komunikasi kita bagus, pelayanan itu pasti akan menjadi lebih bagus. Lalu yang terakhir nomor 7 adalah fungsional, tepat waktu. Bukan fungsional, fungsional. Itu jadi itulah 7 sikap dalam pelayanan. Juga ada inovasi pelayanan. Nah, ini kalau adik sudah mendapat komitmen mutu sudah dijelaskan itu. Apa itu inovasi pelayanan publik? Ya. Nah, kemudian di samping inovasi juga ada implementasi mutu dalam pelayanan publik. Ini 2 sub pokok pada komitmen mutu yang juga dimunculkan di layanan publik. Saya tidak menjelaskannya lagi karena sudah dijelaskan pada komitmen mutu. Nah, kalau terkait mutu ini, adik-adik harus pertama mindsetnya mutu, yang kedua disiplin, yang ketiga terbuka pada perubahan, yang 4 tanggung jawab. Itu harus diingat itu dari 10 sub pokok komitmen mutu ya. Nah, kemudian sekarang kita terakhir, pokok materi ketiga adalah praktek etiket dalam pelayanan publik. Nah, ini adik-adik karena sangat mentail, silahkan dibaca pada handout atau bahan tayang dan juga pada modul pembelajaran yang dikeluarkan oleh LAN RI. Tapi saya hanya akan menyampaikan inti-intinya saja. Yang pertama, apa sih sebenarnya pengertian etika? Apakah etika dan etiket itu sama? Etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos gitu ya, watak, kesusilaan atau adat kebiasaan, itu yang namanya ethos ya. Custom gitu ya. Ini sudah customnya begitu ya, susah dirubah gitu. Tapi kenapa tidak melalui proses pendidikan itu bisa dilakukan. Itu etika. Nah, etika ujungnya adalah moral. Orang-orang yang beretika itu pasti dia disebut, oh ini orangnya bermoral gitu. Nah, kalau etiket itu berasal dari kata etiquette dalam bahasa Prancis ya, yang artinya aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Oleh karena itu, etiket itu adalah sopan santun. Nah, itu
itu saja. Jadi keduanya ini harus, kalau adik punya moral, pasti adik mampu melaksanakan pelayanan itu secara sopan dan santun seperti itu. Adik-adik sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, ya, ada 7 etiket pelayanan bagi ASN yang rinciannya juga sudah sangat jelas. Yang pertama adalah sikap atau perilaku. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Nah ini dia. Adik-adik kalau melayani itu ya dengan senyum dong. Ya, coba di rumah sebelum berangkat ke kantor itu bercermin dulu. Oh inilah senyum saya yang terbagus ya gitu ya. Ya, sama dengan saya mungkin rasanya inilah senyum saya yang terbagus yang saya sampaikan kepada adik-adik untuk menjelaskan pelayanan publik ini seperti itu. Yang ketiga adalah penampilan. Nah ini jangan ceroboh. Bila perlu ya berpakaian ya paling rapi, pakaian yang paling sesuai dipakai, tapi jangan berlebihan. Nah, penampilan itu penting. Lalu nomor 4 cara berpakaian, pakaian yang wajar, yang bersih gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling agak sulit ini. Yang nomor 5 adalah cara berbicara, karena ini talent. Kalau orangnya memang kurang baik bahasanya, lama proses untuk belajar. Tapi kalau dia mempunyai talenta, kan tidak banyak juga orang bisa menjadi MC, tetapi bisa dipelajari cara berbicara pada orang lain, kepada pelanggan dalam hal ini. Lalu yang nomor 6, cara mendengarkan. Ini tidak mudah, karena sering orang itu interupsi, memotong pembicaraan orang. Pelanggan itu tidak mau digitukan, karena dia adalah raja yang datang. Kita pelayan sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu harus sabar mendengarkan berbagai keluhan. Apalagi orang sakit, aduh. Apalagi yang mau cepat, IMB, KTP, semuanya. Tidak ada pelanggan yang mau berlama-lama. Oleh karena itu komunikasinya sangat penting. Lalu yang terakhir, yang nomor 7 adalah cara bertanya. Tentu saja berhubungan dengan 6. Cara mendengarkan dan juga cara bertanya. Ya, kalau baik cara kita bertanya, orang simpati, pelanggan itu senang. Gitu ya. Ini harus dipelajari oleh adik-adik sekalian dalam melaksanakan pelayanan publik. Ya, adik-adik sekalian, saya kira itu secara umum apa yang dimaksud dengan konsep pelayanan publik. Nah, tugas adik berikutnya ada 2. Yang pertama adalah membuat ringkasan dari apa yang saya bicarakan ini lewat video, summary, yang bisa dipadukan dengan modul, atau adik searching di media sosial, atau di Google misalnya, atau apapun yang adik bisa memperoleh sumber-sumber pengetahuan. Buat summary-nya. Lalu tugas yang kedua adalah menganalisis pelayanan publik berdasarkan pengalamannya adik selama 11 bulan itu. Apa yang adik rasakan? Loh, rasanya ini pelayanan publik di tempat kami itu gimana? Itu adik ceritakan itu. Jadi ada 2 tugas, 1 summary, kemudian 3 pelayanan publik di tempat kerja. Saya ulangi, 1 summary, 2 pelayanan publik di tempat kerjanya adik. Ceritakan. Dan sistematikanya nanti adik-adik baca di Juknis. Juknis daring mata pelajaran konsep pelayanan publik yang menjelaskan ada 2 tugas. Ya, saya kira demikian adik-adik sekalian, mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat walafiat. Dan saya juga mendoakan adik-adik semoga sukses dan berhasil melaksanakan latihan dasar ini. Sekian dan terima kasih.